Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadits an-nabawi. Bapak Ibu, saudara sekalian, para jamaah salat Isya, salat tarawih witir Masjid Baitul Haq rahimakumullah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sekalian, sehingga kemudian kita masih diizinkan pula untuk bertemu Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan seperti saat ini. Jamaah Allah, ayat yang sudah saya bacakan di dalam mukadimah tadi, surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya ayat tersebut, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Melalui ayat tersebut ada 3 informasi yang Allah sampaikan kepada kita sekalian, para jemaah. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita semuanya untuk berpuasa selama di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, Allah juga menginformasikan ternyata yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa itu bukan hanya kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi umat-umat sebelum beliau, mulai Nabiullah Adam alaihissalam, ternyata beliau juga sudah diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Apa hikmah Allah menyampaikan bahwa yang diwajibkan berpuasa bukan hanya kita umat Islam? Di antara hikmahnya, agar tidak seorang pun di antara kita para jamaah yang kemudian merasa berat untuk melaksanakan puasa ini, karena ternyata Allah juga sudah mewajibkan puasa itu untuk umat-umat sebelum kita. Yang ketiga, dalam ayat tadi para jemaah, begitu konkret Allah dawuh dalam ayat itu bahwa tujuan Allah mewajibkan saya dengan panjenengan berpuasa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hambanya yang bertakwa. Para jemaah Allah, ada beberapa tingkatan takwa Allah, takwa kepada Allah. Yang pertama, tingkatan takwa yang paling tinggi. Siapakah para jemaah hamba-hamba yang memiliki tingkatan takwa yang paling tinggi di sisi Allah? Itulah para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah, para syuhada sholihin. Beliau-beliau itulah para jemaah yang memiliki nilai tingkatan, yang nilai takwa dalam tingkat yang paling tinggi. Kemudian para jemaah selanjutnya ada tingkatan takwa yang sebaliknya, yang paling rendah. Baru nanti yang standar, yang tengah-tengah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Ali Imran 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Haqqa tuqatih bahasa Al-Quran, sebenar-benarnya takwa. Jadi seharusnya para jamaah saya dengan panjenengan, takwa itu harus dengan haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Takwa dengan sesungguh-sungguhnya. Apalagi momentum Ramadan seperti ini. Justru saat-saat seperti ini wajib rasanya para jamaah saya dengan panjenengan harus berikhtiar semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan nilai takwa kita kepada Allah. Apa yang bisa kita lakukan pada jamaah untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Allah agar kita menjadi hambanya yang bertakwa selama Ramadan ini? Banyak yang dapat kita lakukan. Nah, para jamaah, saya kembali. Jadi perintah Allah untuk takwa itu haqqa tuqatih. Lalu bersamaan dengan Allah memerintahkan saya dengan panjenengan untuk takwa itu dengan haqqa tuqatih, Rasulullah Muhammad SAW pun beliau juga kemudian menganjurkan saya dengan panjenengan untuk takwa itu dengan hadis beliau, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata beliau pada jamaah, bertakwalah kalian semua di mana saja kalian berada, dan ikutilah perbuatan jelek yang pernah kita lakukan dengan melakukan perbuatan yang baik, karena dengan cara itu akan melebur perbuatan-perbuatan jelek yang pernah kita lakukan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Antara perintah Allah untuk bertakwa dengan anjuran Rasulullah SAW untuk bertakwa itu match pada jemaah, ketemu pas. Allah anjurkan takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Rasulullah menganjurkan takwa di mana saja kita berada, kapanpun juga. Jangan hanya di bulan Ramadan kita bertakwa, jangan hanya di masjid kita bertakwa, tapi dimanapun kita berada, perintah beliau agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kemudian perintah ideal dalam hal bertakwa seperti perintah Allah dan anjuran Rasulullah itu tidak bisa kita lakukan, maka tidak boleh menyerah. Maka kita kembali pada ayat tadi. Di penghujung ayat tadi Allah mengingatkan saya dengan panjenengan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini endingnya, jemaah. Janganlah kalian semua mati kecuali tetap sebagai seorang muslim. Artinya para jemaah, apapun saat kita hidup yang kita lakukan, mungkin kita melakukan kemaksiatan, kemungkaran, kedzaliman, kedurjanaan, tetapi yang paling penting saat kita menghadap Allah itu harus tetap sebagai seorang muslim. Walaupun tingkatan takwa seperti itu memang paling rendah, yang penting muslim. Karena hanya dengan keislaman kita, karena hanya dengan keimanan kita yang akan mampu menyelamatkan kehidupan kita pada jamaah, khususnya saat di akhirat kelak. Maka berjamaah Allah, itu yang terpenting. Sekali lagi, karena Islam dan iman kita itu jamaah yang akan menyelamatkan kehidupan kita dunia hatta akhirat. Nah, berjamaah Allah, ada tingkatan takwa yang standar, yang tengah-tengah.
Orang ini memang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah Allah, anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi saya membahasakan satu saat mereka masih terpeleset, kembali lagi melakukan kemaksiatan, kemungkaran, kedzaliman. Tapi ketika diukur kebaikannya dengan kejelekannya, sudah lebih banyak kebaikannya. Itulah tingkatan takwa yang standar. Maka para jamaah Allah, jenengan sendirilah yang mampu untuk menilai kira-kira saya di tingkatan yang mana ya panjenengan menilai diri masing-masing itu lebih baik, tidak usah menilai orang lain. Bapak Ibu rahmatullah, tidak ada bekal hidup yang paling baik mengalahkan bekal takwa Allah. Karena itulah para jamaah yang diberikan wasiat oleh Allah, yang diberikan perintah oleh Allah, yang diberikan pesan oleh Allah dalam hal takwa ini bukan hanya manusia-manusia biasa seperti saya dengan panjenengan boten. Tapi yang dipesan oleh Allah, diberikan perintah oleh Allah untuk bertakwa itu para jamaah sampai kepada para nabi-nabinya, para rasul-rasulnya. Padahal yang namanya nabi rasul itu jamaah, pasti jamaah nilai takwanya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu ada 3 orang sahabat. Yang satu berniat, saya akan puasa wisol, puasa sepanjang tahun, saya tidak berpuasa sepanjang tahun puasa terus. Yang satu punya niat, saya setiap malam tidak akan pernah tidur biar saya bisa maksimal untuk ibadah kepada Allah setiap malam. Yang satu punya niat, saya tidak akan menikah karena dengan menikah nanti ngerepot-ngerepoti, nggak bisa maksimal ibadah. Begitu beliau mendengarkan 3 niatan sahabatnya ini, langsung ketika-tikanya dipanggil oleh beliau. Kamu, kata Rasulullah, yang punya niatan ini dan itu, saya ini, kata Rasulullah, orang yang paling takwa kepada Allah. Itu pernyataan beliau. Saya ini orang yang paling takwa kepada Allah. Tapi saya puasa, saya juga tidak puasa. Saya ibadah di malam hari, tetapi saya juga istirahat, tidur. Bahkan saya menikah istri saya lebih dari 1. Jadi para nabi-nabi Allah, Rasul-Rasul Allah itu memang hamba-hamba beliau yang paling tinggi nilai takwanya. Entah begitu jamaah masih diingatkan oleh Allah beliau itu. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dalam An-Nisa 131. Apa kata Allah pada jamaah? Sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang telah kami berikan Alkitab sebelum kamu Muhammad, dan juga kamu Muhammad, anittaqullah, agar kamu bertakwa kepada Allah. Panjenengan perhatikan ayat ini para jamaah. Kalau para nabi-nabi, rasul-rasul Allah saja masih diingatkan oleh Allah untuk bertakwa kepadanya, apalagi kita jemaah yang bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'in. Itu menunjukkan satu, bahwa kita hamba biasa ini harus berupaya semaksimal mungkin untuk bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Yang kedua, menunjukkan ayat itu bahwa membekali diri dengan takwa Allah itu sekali lagi adalah bekal yang terbaik dalam hidup ini. Momentum Ramadan seperti ini jemaah, harus betul-betul kita melakukan perubahan dalam hal apa? Dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Sehingga apa yang telah dicanangkan oleh Allah agar kita menjadi hambanya yang bertakwa itu betul-betul dapat kita raih dan kita peroleh. Maka monggo, mumpung masih hampir 20 hari lagi ke depan, masih banyak waktu.
Untuk kita melakukan perubahan yang biasanya mungkin baca Qur'annya hanya 1 lembar, monggo ditingkatkan menjadi 2 lembar atau 3 lembar. Harus capek lah Ramadan ini jamaah, harus capek. Capek untuk ibadah maksudnya. Sama ketika saya selalu memberikan manasik haji, manasik umrah, Bapak Ibu siap capek nih, karena haji, karena umroh itu mesti capek. Harus secara mental mulai sekarang sudah siap. Yang biasanya ke masjid hanya 2 kali, monggo ditingkatkan 3 kali atau 4 kali selama Ramadan ini khususnya. Karena ini memang bulan latihan, bulan diklat. Yang biasanya sedekahnya hanya 5.000, monggo ditingkatkan 50.000. Ingat Rasulullah itu kalau sudah 10 Ramadan terakhir, dermawannya mengalahkan angin yang berhembus begitu kencang. Tidak pernah parkir di rumah beliau apapun yang dikirim oleh para sahabat. Saat itu dikirim, saat itu kalau disebar luaskan, habis sama sekali. Maka para jamaah, sekali lagi kesempatan emas untuk kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, agar apa jemaah? Agar apa yang telah ditetapkan oleh Allah, tujuan puasa itu betul-betul dapat kita capai. Maka para jemaah Allah, sungguh monggo sareng-sareng berupaya untuk menyempurnakan puasa kita. Sering saya bahasakan, orang-orang yang sudah tua seperti saya dengan jenengan ini, jangan sekedar berpuasa lah, atau puasa sekedarnya, pokoknya poso, jangan. Mari kita bersihkan karat-karat puasa ini, sampah-sampah puasa ini. Apa di antaranya sampah-sampah puasa ini jemaah? 1, al-kidbu, masih suka berbicara bohong, hati-hati. Yang kedua, al-ghibatu, masih suka ngerasani, menggunjing. Saya kemarin mengisi pondok Ramadan lansia di PLN Gresik. Ya, mau nggak saya dengarkan, Ustadz senior tapi lalu ngerasani. Tuh, ini saya gimana ini, sak mobil lagi jamaah. Padahal sudah senior, tapi ya karena lupa mungkin. Awalnya saya biasa. Memang ngerasani itu bukan langsung. Biasanya ngomong soal sekolah anak-anak kita, tahu-tahu mak celemong loh, bukan kerosok kadang-kadang. Al-ghibah, sampah puasa itu yang kedua, al-ghibah, menggunjing, ngerasani. An-namimah, mengadu domba, sampah yang ketiga. Sampah yang keempat, al-yaminul ghamus, bersumpah palsu. Dan sampah yang kelima adalah wan nadru bisyahwatin, melihat lawan jenis dengan nafsu. Jika 1 di antara 5 hal tersebut kita lakukan, puasa kita hari itu seperti persis yang disabdakan Rasulullah, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang berpuasa, tetapi dengan puasanya mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Emang apa mboten jamaah? Sangat enak. Ente jawab emang pol Ustaz. Kenapa itu terjadi? Bahasa saya, karena kita hanya mampu mempuasakan mulut dan perut, belum mampu mempuasakan seluruh organ tubuh kita. Itu yang menyebabkan puasa kita hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Ketika seperti itu puasa kita jamaah, Allah sama sekali tidak butuh kita ini lapar dan dahaga. Ketika lapar dan dahaga itu tidak mampu menghantarkan kita untuk mencapai target yang Allah tetapkan sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah, monggo terus ndonga dumateng sanesipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga keistiqomahan kita, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita, sehingga kita mampu melaksanakan perintah-perintahnya dan kita tinggalkan larangan-larangannya, sehingga target puasa betul-betul dapat kita raih dan kita peroleh sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum